Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Septi Nur Cahyani dengan NIM 190512141015 dari kelas Sistem Informasi A. Video ini adalah proyek akhir dari mata kuliah Jaringan Komputer. Dan saya akan mensimulasikan jaringan pada sebuah klinik, yaitu klinik Medisfit. Selanjutnya, untuk pendahuluannya, siapa sih yang tidak tahu apa itu klinik? Nah, klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis, baik medis dasar ataupun spesialistik, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis, bisa dokter maupun dokter spesialis. Nah, sedangkan pada klinik Medisfit ini, ia merupakan sebuah instansi pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan baik umum maupun BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, di klinik ini terdapat beberapa layanan, salah satunya bentuk pelayanan rawat jalan, ada juga rawat inap, one day care, dan juga pelayanan 24 jam dalam 7 hari, atau buka terus secara umum ya. Nah, kemudian bagi klinik yang punya layanan rawat inap, maka klinik tersebut haruslah menyediakan beberapa fasilitas, misalnya ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan, minimal memiliki 5 bed, lalu lama rawat inapnya itu maksimal 5 hari, kemudian ada dapur gizinya untuk makanan dari pasien-pasien, dan lain-lain. Nah, selain itu, klinik juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan, misalnya dari prasarananya, memiliki instalasi air yang baik, instalasi listrik, sirkulasi udara, sarana pengelolaan limbah, terutama limbah rumah sakit, yaitu seperti suntik, obat, dan lain-lain. Dan juga ada ambulans untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap ya, tentunya, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan. Nah, namun di sini saya akan berfokus pada sarana di jaringannya, terutama jaringan komputer. Untuk itu, tujuan dari video ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sih cara merancang jaringan komputer pada klinik Medisfit ini. Kemudian mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membangun jaringan pada klinik Medisfit. Lalu yang ketiga, mengetahui cara simulasi jaringan komputer dari klinik Medisfit dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian, di klinik Medisfit ini terdapat 3 pembagian untuk ruang utamanya. Antara lain, yang pertama ada ruang administrasi atau loket pendaftaran. Nah, di loket ini tentu saja untuk tempat mendaftar bagi calon pasien untuk mendapatkan pelayanan baik one day care ataupun jika memerlukan penanganan khusus untuk rawat inap dan lain-lain. Nah, untuk perangkatnya sendiri ada 1 switch, 2 PC untuk admin, 1 server, dan 1 printer. Kemudian untuk ruang selanjutnya ada UGD untuk rawat inap pasien. Ada 1 akses point dan saya membatasi untuk penggunaannya ada 4 smartphone saja yang nantinya akan disimulasikan sebagai smartphone milik pasien. Dan di ruang terakhir yaitu ruang pemeriksaan. Di sini nantinya akan dibagi menjadi 3 poli, yaitu poli umum, poli anak, dan poli khusus gigi. Kemudian untuk perangkatnya sendiri ada 1 switch yang akan menghubungkan 3 PC milik setiap poli dan juga jaringan wireless
yang terdiri dari 1 access point, 1 laptop, dan juga 3 printer. Nah, di sini adalah gambar dari skema jaringan untuk simulasi di Cisco Packet Tracer nanti. Yang dibutuhkan ada 1 router, 1 server, 2 switch, 2 access point, 5 PC, 4 print, 1 laptop, dan 4 smartphone. Nah, ada 3 pembagian ruang. Yang atas ini merupakan ruang loket. Nah, yang di samping kiri adalah simulasi dari ruang UGD. Kemudian yang di bawah adalah ruang pemeriksaan, terdiri dari poli umum, poli anak, poli gigi, dan juga jaringan wireless yang ada di dalamnya. Nah, langkah demi langkah untuk pembuatan simulasi ini akan lebih detail saya jelaskan pada simulasi di Cisco Packet Tracer nanti. Semoga dapat membantu dan mari simak penjelasan dari saya ya. Nah, di sini saya sudah membuat sebagian dari kerangka skemanya. Nah, yang atas ini merupakan skema dari ruang administrasi atau loketnya. Ada 2 PC admin, 1 server, dan ada printer. Nah, langkah yang pertama itu kita menentukan router dan juga server. Untuk setting router sendiri, kita setting device Ethernet 0, kita isikan IP address-nya 192.168.15.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.128 dan kita on-kan ya pastinya. Kemudian di server, kita setting dulu. Yang awal, kita setting di mode statik dan kita isikan 192.168.15.1.2 untuk pada subnet mask-nya tetap. Kemudian, kita beralih ke service, lalu kita buka DHCP, dan kita on-kan. Kita start IP address-nya di 192.168.15.3. Nah, kemudian kita setting di maximum number of user-nya 50. Kita save. Nah, setelah berubah menjadi biru, tadinya sudah save, lalu kita close. Nah, kita setting menuju ke admin 1. Nah, di PC admin 1 ini kita pastikan di config gateway DNS IP versi 4-nya DHCP, dan kita balik ke desktop, lalu IP configuration-nya. Nah, di sini sudah terdeteksi ya untuk DHCP-nya. 192.168.15.3. Kemudian untuk PC admin kedua, yaitu sudah tersetting juga sukses 192.168.15.4. Dan untuk printer, di printer kita DHCP-nya kita klik, lalu kita flash Ethernet, kita buka. Di sini sudah terdetek juga 192.168.15.5. Setelah itu kita beralih ke yang bawah ini merupakan ruang pemeriksaan. Nah, setelah itu kita pastikan ya, di sini kan ada 1 switch yang menghubungkan 3 PC di setiap polinya. Yang di poli umum ada 1 PC, poli anak, dan poli gigi. Kemudian terhubung dengan Wi-Fi wireless, jaringan wireless yang ada 1 access point, laptop yang tersambung, dan 3 printer. Kemudian kita lihat untuk setting di PC milik poli umum. Kita pastikan config-nya DHCP-nya, kemudian kita buka. Nah, di sini sudah tersetting. Kemudian seterusnya langkahnya sama. Ini juga sudah. Dan terakhir di poli gigi, kita beralih ke DHCP, lalu kita buka di desktopnya. Oh, ini masih belum sempurna yang di sini. Sebentar. Poli gigi. Nah, sudah.
Lalu kita, di sini sudah beralih dengan sukses 192.168.15.12. Kemudian kita beralih ke setting access point-nya. Nah, di sini kita buka di port 1, kita ubah SSID-nya menjadi klinik karena jaringan wireless ini di dalam ya, untuk akses para karyawan maupun orang-orang yang bekerja, jadi tidak untuk umum. Dan authentication-nya kita ubah ke WPA2PSK dan password-nya 77779999. Ada 8 digit. Lalu kita on-kan dan close. Setelah itu kita sambungkan caranya itu di laptop. Kita ubah dulu physicalnya dengan cara mengubah ini menjadi wireless agar wireless nolnya ini muncul. Dan sama caranya kita ubah SSID-nya, lalu WPA2PSK dan passwordnya sama. Kemudian, di sini untuk DHCP-nya sudah terdeteksi 192.168.15.8. Ini adalah IP address dari laptop. Kemudian untuk printer juga sama caranya. Kita ubah physicalnya dulu dengan wireless ini ya. Kemudian config-nya kita buka wireless 0, kita ubah SSID-nya dan kita ubah autentikasinya WPA2PSK dan passwordnya sama. Kemudian DHCP-nya kita ubah IP configuration-nya menjadi DHCP. Kita tunggu. Di sini sudah muncul 192.168.15.13. Kemudian di printer yang kedua, kita langsung ya caranya sama, klinik. Ini juga sama. Di sini sudah muncul 192.168.15.6. Ini sudah terdeteksi langsung oleh DHCP-nya wireless, klinik, dan ini 192.168.15.7. Kemudian kita selanjutnya membuat untuk di jaringan di ruang UGD untuk rawat inap, di mana saya membatasi smartphone-nya ada 4 saja. Kita akan buat dulu access point di sini. Access point UGD. Sebentar, kita setting dulu. Tunggu dulu, masih proses booting. Oke, selesai. Kita hubungkan. Kemudian kita akan menambahkan 4 smartphone ya. Kita ubah, misalnya ini milik pasien 1, kemudian kita setting terlebih dahulu untuk access point milik UGD. Di sini kita ubah SSID-nya UGD. Untuk passwordnya saya bedakan kebalikan dari access point ruang pemeriksaan tadi ya. Pastikan 8 digit. Kemudian kita close. Kita mulai untuk menyambungkan.
Sudah. Kita tunggu dulu, sudah tersambung. Kita beralih ke smartphone milik pasien 3. Oke, sudah tersambung. Lalu di smartphone terakhir milik pasien. Oke. Oh maaf, kurang. Perhatikan ya untuk mengisi di passwordnya, karena harus 8 digit. Kita ulangi. Nah, maaf 9-nya lebih ya ini. Oh ya. Dan kemudian kita pastikan tersambung dulu. Oke. Setelah itu kita setting di IP-nya, kita DHCP ini untuk gateway DNS IP versi 4. Nah, di sini juga DHCP. Nah, di sini sudah terdetek 192.168.15.17. Kemudian di smartphone, ini DHCP dulu, lalu beralih ke wireless. Nah, di sini juga sudah 192.168.15.19. Ini juga DHCP, kemudian ini 192.168.15.18. Terakhir di smartphone milik pasien 4. Nah, di sini sudah tertik juga 192.168.15.20. Nah, selanjutnya kita akan mengecek dulu apakah sudah tersambung semuanya. Yang pertama kita lakukan ping di PC milik admin 1. Misalnya kita akan melakukan ping ke printer yang ada di loket, yaitu destination-nya itu IP-nya 192.168.15.9. Oke. Sudah terhubung. Kemudian kita ping ke misalnya ke admin, PC admin milik admin kedua, yaitu IP-nya 15.3. Tunggu dulu. Sepertinya ada yang 3 sebentar. Kita lihat dulu ini. 15. Berarti kita ulangi. Oke. 15. Oke, terhubung. Kemudian kita cek poli umum, dia IP-nya 9. PC milik poli umum 9. Oke, terhubung juga. Kemudian kita ganti cek melalui misalnya ke PC milik poli anak. Kita checking ke PC admin 2. PC admin 2 tadi IP-nya 15. Oke, terhubung. Setelah itu kita coba ke print yang kedua. Sebentar, print kedua dia IP-nya 6. Oke, terhubung juga. Nah,
Kemudian kita checking lagi misalnya di smartphone milik pasien 1. Apakah dia bisa terhubung, misalnya ingin nge-print gitu lewat loket. Tadi print ini dia punya IP berapa ya? Sebentar. 16. Terhubung bisa. Kemudian coba kita cek di simulation, mode simulation. Kita edit filtersnya, filter ICMP saja ya. Setelah itu kita coba kirim simple PDU coba dulu dari ruang loket. Jika admin ingin mengeprint misalnya, dia detect ARP-nya dulu, dia berjalan, switch, dihubungkan ke print, dan berhasil. Kita delete. Ini ruang UGD. Kemudian kita lanjutkan untuk simple PDU, misalnya dari admin ke printer. ARP. Oke, sukses. Kemudian misalnya jika smartphone milik pasien 2, apakah bisa tersambung? Misalnya kita coba saja ya. Di render, lalu ARP, dan dia mulai mengirim ke access point. Teruskan ke switch, lalu dikirim ke admin 2, destinasinya. Dikembalikan, dia akan menyebar dan mengetahui apakah yang cocok di mana. Dan ternyata dia sudah berhasil. Kemudian jika dari ruang pemeriksaan nih, misal dari PC milik poli umum ingin mengeprint di printer 1. Yang cocok destinasinya di printer 1, dia akan come back destination dan berhasil. Kita coba lagi mengirim simple PDU, misalnya dari laptop ke mana? Poli gigi misalnya. Render, ARP-nya dan mana sih yang cocok? Dikembalikan dulu nih. Komunikasi dua pihak, dua arah maksud saya. Yang cocok di laptop. Kurang lebih seperti itu. Kita kembali ke real time. Nah, ini merupakan simulasi dari jaringan dari klinik Medisfit. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.